Apa? Kenapa sayang? Sayang, live dulu. Bentar. Nggak bisa sayang. Bentar. Jadi rasa itu. Hah? Jadi rasa itu. Bentar ya. Tutupin, dia jatuh. Bentar guys. Tutup bawah. Ini kesurupan. Dia mau ikut yang. Woi. Yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madam Majong. Gimana kabar nih? Yuk. Yuk langsung dibuka yuk. Surah Al-Muluk yuk. Yuk. Kayaknya enggak. Yuk dibuka yuk Surah Al-Muluk yuk. Ayam nih. Ayo sayang buka yang. Udah belum? Kadang mulai. Yuk tunggu orang dulu. Sampai 1000 saja. Sampai 1000 orang tak ya? Tak ya? Tak ya ke nih? Yuk. Ayo sampai 1000 orang yuk, nanti kita mulai baru bilang. Yo, udah ketinggalan. Nih. Rambut nenek. Sampai ada Mbak Sela. Mbak Sela Pangke. Mbak Sela MS Glow. Yang MS Glow. Ada 2 sayang. Yang distributor sama yang mana? Bingung juga kan? Mbak Sela yang waktu aja kita makan sama Mas Gilang. Oh, Mbak yang itu. Yuk, sebelum kita mulai kita nunggu orang dulu masuk ya, sampai 1000 orang ya. Kasihan mereka, nanti kita udah mulai mereka baru masuk. Salatullah salamullah. Sambil menunggu sambil kajian bentar ya. Ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ayo semuanya selawat dulu. Salatullah salam
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Oke, udah mulai rame, udah ada 700 orang lebih masuk ya. Sebelum kita mulai sekali lagi Al-Muluk, kan tadi gua tuh sempat bikin story tadi pagi tuh yang tentang kalau orang itu sudah terlalu apa sih namanya? Apa sih yang tadi yang Ki bilang yang story-nya yang tadi pagi yang? Apa? Nih. Seseorang apabila sudah terlalu banyak titik hitam maksiat di hatinya, maka ia tidak akan pernah sedikit pun merasakan nikmatnya ibadah. Nikmat iman. Itu banyak banget yang nanya, "Kak, terus gimana Kak kalau aku sekarang hari ini sudah nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah? Apa yang harus aku lakuin sekarang?" Tugas kita cuma satu, yaitu memohon ampun kepada Allah. Kuncinya itu saja teman-teman semua. Mohon ampun, muhasabah, introspeksi diri, ya, istighfar, perbanyak istighfar, salat taubat. Ya. Jadi teman-teman yang hari ini merasakan futur, malas dalam ibadah, sholat azan berkumandang tapi kita masih nggak mau bergerak buat ke masjid, masih mentingin dunia, lagi meeting bodo amat, seakan-akan kita kayak tuli nggak dengar azan sama sekali. Terus kalau sholat tuh nggak pernah merasakan khusyuk, mikirnya tuh dunia aja. Habis sholat bukannya malah zikir, bukannya doa, habis sholat langsung buka HP, bahkan mungkin habis sholat langsung pergi ninggalin masjid. Ya kan, setiap hari bukannya sosial media, tapi ketika buka Quran tuh malas banget bawaannya. Ketika buka Quran tuh baru dekat dikit, gangguannya macem-macem, WhatsApp masuk lah, buka grup lah, ya kan. Jadi itu yang membuat kita tuh kadang malas dan beribadah. Kenapa? Karena mungkin kita di masa-masa yang lalu atau di hari-hari itu kita lagi banyak melakukan maksiat kepada Allah, ya kan. Segala macam lah yang membuat titik-titik hitam tadi menodai hati kita. Jadi apa sih namanya dalam sebuah hadis itu disebutkan ala fil jasadi mudghah. Jadi dalam tubuh ini ada segumpal darah. Ya, segumpal darah. Saya tadi sudah sampaikan juga. Teman-teman mungkin lihat story saya tadi yang ada di story. Saya bikin story di studio. Jadi saya kebetulan waktu itu lagi mau take video ya, kemudian ada tukang make up nih yang dia mau touch up muka saya di wajah. Nah kebetulan saya ingat pesan Ustadz Lukman ya, guru-guru kita semua, bahwasannya banyak sekali kuas-kuas yang selama ini beredar itu yang mengandung kandungan babi ya sayangnya. Iya, dari bulu. Nah terus gua ngomong nih ke abang-abangnya, namanya Mas Kiki, Mas kayaknya jangan pakai yang ini deh, coba pakai yang lain deh. Kenapa katanya? Takut Mas, mungkin ini dari bulu-bulu atau bahan-bahan yang diharamkan. Loh, bingung kan dia kan, sebegitunya menjaga sesuatu. Kenapa? Karena Ustadz Lukman, siapapun, Ustadz TN ya, guru-guru kita semua itu sangat menjaga yang namanya makanan. Hari ini kenapa kita banyak doanya gak dikabulkan sama Allah? Karena mungkin kita pernah memakan sesuatu yang Allah haramkan tanpa kita sadarin teman-teman semua. Contoh nih, banyak di antara kita nih yang tidak mengerti dalam konsep halal yang sebetulnya apa. Contoh, kita pergi ke dalam suatu restoran itu nggak ada sertifikasi halal MUI-nya misalnya. Ya. Habis itu karena kita melihat banyak orang yang makan pakai jilbab, pakai kerudung, pakai hijab, terus kita bilang, wah ini pasti halal nih masakannya nih, makanannya pasti halal nih. Kita bisa berspekulasi seperti itu, padahal tidak seperti itu konsep dalam kita memakan sesuatu yang kita masukkan dalam tubuh kita. Karena
fa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau sudah satu masuk nih yang haram nih ke tubuh kita, maka doa kita nggak akan pernah dikabulkan. Mungkin dikabulkan tapi lama. Nggak akan pernah dikabulkan. Itu hadisnya, hadis arba'in. Yang makanya kalau kalian buka tuh di hadis arba'in, innamal a'malu binniyat, itu hadis selanjutnya kalimatnya menyebutkan bahwasannya ada seorang pemuda yang berdoa kepada Allah, menengadah langit tangan itu ke atas, dan dia nggak dikabulkan. Kenapa? Karena sebab ada makan makanan yang halal masuk dalam tubuhnya. Ya. Jadi teman-teman, kalau hari ini antum pengen ibadahnya nikmat, ibadahnya khusyuk, pengennya tuh baca Quran tuh lama-lama, coba dicek dulu deh dari hal-hal yang kecil. Makanannya, ya udah baik belum, udah thayyib belum, udah halal belum, karena itu berpengaruh, ya. Nah hari ini banyak orang-orang yang tanpa mereka sadari, mereka nggak aware, nggak peduli, yang penting makanannya enak, dan bahkan juga nggak peduli kalau itu halal apa enggak, yang penting enak. Itu berbahaya teman-teman, berbahaya banget, ya. Jadi perbaiki dari situ, perhatikan makanan di sekitar kita. Makanya kan saya selalu bilang sama kalian, menjadi seorang muslim itu harus jadi seorang muslim yang peka, yang jeli, yang teliti dalam suatu hal, ya. Karena impactnya itu besar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi kalau antum mau hari ini nikmat beribadah, mau istiqomah, mau imannya naik terus, maka kunci yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah. Dari maksiat itulah yang membuat kita tuh malas dalam beribadah, teman-teman. Kalian pasti pernah posisi di mana iman lagi naik terus, ya kan? Lagi stabil, lagi enak banget, terus tiba-tiba tanpa disadari kita ada maksiat. Tapi kok lama-lama setan tuh pinter menggoda kita, teman-teman semua. Makanya namanya talbis. Talbis itu kayak semacam bisikan yang. Talbis tuh kayak nggak langsung tiba-tiba, tapi tanpa disadarin kita dalam beribadah tiba-tiba nggak khusyuk, nggak enak. Pengennya tuh bawaannya cepat-cepat sholat selesai. Pengennya tuh cepat-cepat nggak ada zikir langsung pulang. Pengennya tuh habis sholat tuh rasanya keluar dari masjid aja. Kenapa? Karena iman kita sudah mulai rapuh, teman-teman semua. Oke? Jadi dijaga baik-baik. Ya, kunci yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalian harus perhatikan makanan kalian, minuman kalian, di sekitar kalian, apapun sesuatu yang memasuki dalam tubuh kalian, apapun sesuatu yang kalian konsumsi masuk ke dalam tubuh kalian. Karena itu mempengaruhi dalam kita beraktivitas, dalam kita bekerja, dalam kita bersosialisasi, sifat kita kelihatan dari situ. Orang yang makan sesuatu yang Allah haramkan biasanya sifatnya gampang emosian, ya, emosinya nggak stabil, terus mudah marah, habis itu bimbang, bingung gitu loh. Oke? Iya, mudah marah. Semangat ya teman-teman ya. Besok subuh kita akan lanjut membahas salah satu ayat, dan ayat itu akan kita hafalkan hanya 5 menit 31 ayat. Besok subuh teman-teman habis sholat tahajud, qiyamul lail, lanjut sholat subuh berjamaah masing-masing, terserah mau di rumah yang akhwat, yang ikhwan di masjid berjamaah. Habis itu jam 5:30 insyaallah kita akan live ngebahas, ngafal ayat itu, dan juga kita akan membahas secara detail, bukan secara detail tapi secara hikmahnya kajian ayat yang kita hafalkan. Oke ya teman-teman ya. Karena berhubung sudah 1000 orang, kita akan langsung saja membaca surah Al-Mulk. Mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat, mudah-mudahan tadi bisa diambil pelajarannya dan bisa teman-teman praktekkan. Oke? Di akun mana live-nya bang? Insya Allah di akun ini, karena berhubung akun Taki_Malik yang checklist biru itu belum bisa live, teman-teman. Nggak tahu nih kenapa ya, nggak tahu, masih nggak ngerti alasannya kenapa Instagram memblokir live kita. Tapi nggak apa-apa, masih ada akun ini, aman. Oke ya, bismillah ya, kita mulai ya. Dilonggarin dulu guys, biarnya terlalu kencang. Dah yuk. Bentar sini ya, dibalik dulu yang biar orang bisa
Itu nggak bisa diturunin sayang. Kelihatan gak guys? Enggak, gini aja nih. Udah ya. Udah kayak tadi, itu benar. Oh. Oke. Kelihatan ya? Aman guys? Oke, bismillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Bentar ya guys. Sayang, patahin bukan ditarik. Dah. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya, makasih teman-teman yang udah nonton live. Mudah-mudahan kalian yang nonton live istiqomah tiap malam, istiqomah nonton story gue, walaupun kadang ada recehnya, ada yang prik-priknya lah, tapi ya itulah namanya hidup. Hidup itu harus selalu berwarna. Hidup itu harus selalu berwarna. Ada sedihnya, ada bahagianya, ada tawanya, ya kan. Ada tamparannya, ya kan. Terutama buat para jomblo. Ya begitulah hidup ya. Ada satu pesan buat kawan-kawan sekalian. Kalau kalian hari ini mungkin banyak berubah dari segala macam hal, terutama dalam ibadah. Mungkin ada beberapa teman-teman kalian yang mungkin sedikit agak nyinyir. Terus buat kawan-kawan yang mungkin hari ini dari kemarin mungkin sudah mulai banyak posting-posting share kebaikan. Ada beberapa orang yang mungkin bilang so alim, so soleh. Tidak masalah. Begitulah orang yang ketika kita melakukan suatu kebaikan, filosofinya sama seperti halnya kita menanam padi. Kalau kata Sulukman, kalau kita menanam padi, menanam suatu kebaikan, pasti ada rumput. Ada orang yang gak suka sama kita. Rumput itu pasti numbuh. Kalau kita tanam padi, rumput pasti bakal tumbuh. Kalau kita tanam suatu kebaikan, maka bakal ada orang yang gak suka sama kita. Pasti ada. Ya. Tapi kalau kita menanam suatu keburukan, nanam rumput, maka kebaikan itu gak akan pernah nongol. Padi itu gak akan pernah bisa nongol. Ya. Begitulah filosofi hidup teman-teman semua. Hari ini teman-teman yang mungkin sudah mulai membenahi diri di tahun 2022 ini, kalian berarti adalah orang-orang yang Allah sayang. Tadi pas saya di studio itu, ketika kita lagi ngobrol nih masalah tentang kenapa sih Ustadz masalah saya gak kelar-kelar ya Ustadz ya. Begini saya kasih tahu, kuncinya kalau kita lagi ada masalah adalah balik ke Allah, balik ke ASI. Apa itu ASI? Al-Quran, sholat, dan infak. 3 ini kalau kita pegang teman-teman semua, insya Allah hidup kita benar-benar tenang, nyaman. Berapa banyak hari ini orang yang punya uang banyak tapi hidupnya gak tenang. Karena kunci kebahagiaan hidup itu adalah ketenangan. Kalau orang sudah tenang, maka pasti bakal bahagia. Berapa banyak orang yang punya uang ratusan miliar, ya kuning, uang tabungan banyak, tapi hidupnya gak tenang. Kenapa? Merasa terancam kanan kiri, takut ada yang mau ngambil, takut ini, takut itu, ya. Maka bersyukur hari ini teman-teman dipilih sama Allah. Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, kata Allah di surat Thaha. Dan aku telah memilihmu untuk mendengarkan ini, mendengarkan Quran, ya. Mendengarkan tilawah Al-Quran, ya. Kalian adalah pilihan Allah yang Allah sayang hari ini. Berapa banyak orang luar sana, ya Allah belum kasih hidayah, ya Allah masih belum turunkan hidayah buat mereka. Tapi hari ini antum 1.100 orang, 1.400 orang tadi yang nonton live ini, Allah pilih antum buat mendengarkan bacaan surah Al-Muluk. Nggak sembarangan orang loh teman-teman, ya, nggak sembarangan orang. Kalau hari ini kalian bilang ya kebetulan, nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Tadi siang yang saya story, saya lagi ngomong, yang saya lagi sharing sama teman-teman di studio, itu benar-benar lagi ngomongin tentang masalah tawakal, tentang bertakwa kepada Allah. Tahu nggak? Selesai ngomong itu, tiba-tiba ayat yang saya habis tuh mau baca, surat surat Al-Mujadalah ya kalau nggak salah ya, tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bayangin coba, kita lagi ngomong nih, lagi diskusi, lagi sharing, tiba-tiba Allah ngasih kode, ayatnya keluar. Kayak semuanya tuh saling berkesinambungan.
ya. Saya ketika mau bangun Masjid Malikal Mulki, baru ngerancang, baru tulis di papan tulis sama Kiai Lukman sama Bang Beri waktu itu. Baru nulis Allah doang nih, padahal lagi mati lampu posisinya. Saking mati lampu, saking gelapnya ketika itu, Ustadz Lukman gak bisa nulis, ya udah saya senterin pakai HP. Baru nulis Allah nih, Allah baru mau bangun masjid, tiba-tiba nyala lampunya. Kebetulan gak? Enggak ada yang kebetulan teman-teman. Semua sudah Allah takdirkan, semua sudah Allah tulis jalan hidup kita seperti apa. Maka kita sebagai manusia perbanyak ikhtiar, ya, perbanyak ikhtiar. Kalau kita hari ini banyak masalah, kembali ke Allah, kembali ke Quran, kembali ke masjid. Itu aja kuncinya teman-teman semua. Kalau kalian hari ini mungkin berpikir, bang, akunnya kok balik bang, bukan salah satu, faktor utama terbesarnya adalah mungkin ya karena Allah melihat masih ada potensi, saya masih bisa berbagi kebesaran Allah kepada kalian semuanya. Saya bisa sharing, saya bisa ceritakan kebesaran Allah kepada kalian semua. Saya sudah cerita ke beberapa tempat. Saya bilang ketika akun Taki Malik yang 2,4 juta itu, sebenarnya akun itu 2,6 juta. Cuman 200 ribunya hilang, nggak tahu kenapa. Aslinya 2,6 juta teman-teman semua. Tapi 200 ribu hilang selama 7 bulan nggak aktif. Dan saya coba kesana kemari mencari hacker-hacker terbaik di Indonesia, nggak ada yang mampu. Kenapa? Karena kita nih manusia ini terlalu menganggap kita nih kuat, bisa, mampu, ya, merasa kita nih bisa, padahal kita ini nothing. Allah is everything. We are nothing. Jadi bukan we are the best teman-teman semua. Banyak hari ini orang yang membanggakan dirinya, membanggakan diri mereka, we are the best. Gak ada yang the best kecuali Allah, ya. Maka diganti kalimatnya, we are nothing, Allah is everything. Gitu kuncinya. Ketika saya sibuk nyari orang terbaik yang bisa ngebalikin aku, gak ada yang bisa. Tapi ketika masalah itu kita serahkan semuanya ke Allah, sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan sesuatu yang bagi kita mustahil. Bayangkan teman-teman. Ya. Hari ini teman-teman mulai pada rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah, nikmat. Pelihara iman tersebut. Gimana cara mempeliharanya? Peliharalah dengan berkumpul dengan orang-orang soleh. Peliharalah dengan terus mendengarkan kajian Iman Booster, ya. We are nothing, Allah is everything. Good, ya. Kita nih nggak ada apa-apanya teman-teman. Nah tadi juga banyak yang bilang, kok terus kalau doa yang bener tuh kayak gimana kalau ke Allah? Kan mungkin banyak nih teman-teman kalau doa tuh bilang, ya Allah berikan aku kekuatan. Padahal itu doa yang salah teman-teman semua. Doa yang paling benar itu adalah ketika kita lagi ada masalah, kita merasa mampu. Bukan kita yang merasa mampu, tapi kita kembalikan ke Allah. Ya Allah, aku nih lemah, aku nih gak mampu, aku nih hina, aku nih banyak dosa. Aku serahkan semua permasalahanku nih kepadamu ya Allah. Maka Allah langsung lihat, senyumlah ke kita kalau kita sudah ngomong kayak gitu ke Allah. Tapi kalau hari ini kita berdoa, ya Allah berikan aku kekuatan. Kata Allah, siapa yang bilang kamu kuat? Gak ada yang kuat. Maka Allah gak bakal mau ngasih kekuatan itu kepada kalian. Karena kita bisa ini bukan karena kita kuat, tapi karena Allah yang memberikan kemampuan. Allah yang mengizinkan kita semua bisa berhasil. Ya teman-teman ya. Berapa banyak hari ini orang yang merasa hidupnya sukses karena dia mampu, skill marketingnya jago, ya, jago berbisnis. Padahal bukan itu teman-teman. Allah yang memberikan itu semuanya. Bang, kenapa bang hari ini banyak orang yang uang banyak, bisnis lancar, tapi nggak pernah sholat, jarang sholat, ya kan? Terus apa sih namanya? Sedekah jarang misalnya ya. Sholat nggak pernah, maksiat terus, ya kan? Tapi kenapa bang usahanya lancar bang? Itu yang disebut dengan namanya istidraj teman-teman semua, ya. Itu yang disebut dengan namanya istidraj. Tadi saya ngomong ke kawan-kawan di studio, itu istidraj namanya. Kan kemarin saya sudah pernah ngomong sama teman-teman. Ayatnya apa? Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai.
Istidraj itu ayat Qur'annya adalah falamma nasu ma dzukiru bih. Maka ketika orang-orang tadi nih, orang-orang yang diberikan harta berlebih, bisnisnya lancar, dia lupa sama Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Allah akan bukain pintu usaha dia, tiba-tiba maju ya, bisnis dia maju, cabang dia tiba-tiba banyak, orderannya melimpah ruah, uang datang dari mana-mana, datang tiba-tiba tanpa disadarin. Bima fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu, apa kata Allah, sampai mereka ketika itu merasa gembira dengan apa yang sudah mereka dapatin, ya, akhadnahum baghtata, kata Allah, aku akan ambil paksa harta mereka itu secara langsung, fa idahum mublisun, dan mereka terdiam heran, ya Allah, kok kayak gini ya Allah ya, kok bisa ya Allah ya, padahal kemarin perasaan aku lancar loh usahanya loh, padahal ini sudah bener loh strategi marketingnya seperti ini. Kenapa ya Allah ya? Bingung. Hartanya tiba-tiba hilang begitu saja. Bayangkan. Ayo, mau pilih mana? Istidraj atau ketika kita lagi belok sedikit tiba-tiba disentil sama Allah? Mau pilih yang mana? Lebih baik ketika kita belok sedikit disentil sama Allah. Kenapa? Artinya Allah sayang sama kita. Kalau orang istidraj itu artinya Allah tuh sudah malas ngeliat dia. Allah biarin aja udah. Tunggu aja nih, kayak nunggu bom waktu aja. Ibaratnya tuh Allah tuh lagi nungguin. Lihat aja ntar nih. Manusia itu kadang gak mau sadar, gak bisa sadar kecuali kalau sudah kejedot pintu. Ya. Kadang kita pernah bilang gak, nah ibu nih, seorang orang tua nih, umi atau ibu kita nih, nah jangan kesana ntar jatuh nak. Anaknya tetap aja ngeyel, lanjut aja, jatuh baru nangis. Gitulah cara Allah untuk mengingatin kita. Udah dikasih aba-aba nih sama Allah nih, jangan kesana, jangan kesana kata Allah, tapi kita tetap ngeyel, jalan aja hajar, jatuh, benjol, berdarah, nangis. Baru nyadar, ya Mia, tadi aku salah Mi, aku nggak dengerin ini. Gitulah manusia. Disentil dulu, ditonjok dulu, bonyok dulu, ya kan, tepar KO dulu, baru ngerasa. Gitulah. Saya nih gitu juga teman-teman. Saya pun begitu, pernah merasakan seperti itu teman-teman. Ya. Berarti aku harus ikhlasin sisa gaji aku segitu banyaknya. Udah teman-teman, yang lalu biarin lewat. Harta-harta yang tiba-tiba hilang begitu saja, itu salah satu cara ngebersihin dosa-dosa kita yang lalu. Ya. Oke teman-teman ya. Cukup ya, besok insya Allah kita lanjut. Jam 5:30 insya Allah waktu Indonesia bagian Barat. Ikut di program Nafs ini insya Allah akan rutin setiap hari, insya Allah, mudah-mudahan gak ada halangan ya, atau mungkin ada libur sehari 2 hari, wallahu alam, nanti akan kita lihat perjalanannya seperti apa. Bang, batas tahajud itu jam berapa? Batas tahajud itu sebelum azan subuh, itu masih bisa sholat teman-teman semua ya. Batas salat tahajud itu adalah sebelum azan subuh. Jadi 5 menit sebelum azan subuh pun kalau kalian mau salat tahajud gak masalah, bisa. Oke ya teman-teman ya. Kalau live serius ya. Kalau lagi di story keluar kelainan jiwanya. Udah cukup ya. Istirahat ya. Tahajud ideal berapa rakaat? 8 rakaat. Bagus. Habis itu 3 salat witir.
Afdolnya jam berapa kak? Afdolnya biasanya sih di sepertiga malam ya. Sepertiga malam itu jam 2:30 atau jam 3 sebetulnya. Cuman kalau aneh tuh biasanya kalau salat tahajud tuh biasanya setengah jam sebelum azan subuh. Kenapa? Ngejaga waktu biar nggak tidur habis sholat tahajud. Karena banyak orang habis sholat tahajud tuh tidur. Akhirnya bablas subuhnya. Makanya kalau gue lebih milih waktunya setengah jam sebelum azan subuh. Biar apa? Biar nggak tidur. Habis selesai sholat tahajud, habis witir, habis doa, habis itu langsung ke masjid azan sholat subuh. Gitu teman-teman. Kalau belum tidur bisa nggak bang? Kalau belum tidur bisa. Namanya sholat qiyamul lail. Ya, bangun malam. Bukan bangun malam. Mendirikan sholat malam namanya. Tahajud itu orang yang tidur ya, dia bangun untuk sholat malam. Ya. Kalau sholat isya batasnya jam berapa kak? Sampai azan subuh. Sholat isya itu batasnya sampai subuh. Kata Rasulullah ada 2 sholat. Ciri-ciri orang yang orang munafik itu berat menjalankan 2 sholat. Pertama sholat subuh, yang kedua sholat isya. Berapa banyak hari ini orang kalau habis maghrib nongkrong, habis itu dia nongkrong ke mall, azan isya dia bodo amatan. Habis itu ntar aja lah, di rumah aja, pas balik jam 9 jam 10 capek. Habis itu buat nyampe di rumah udah ngantuk banget, tiba-tiba ketiduran. Bangun-bangun sudah azan subuh. Nah, itu kayak gitu tuh. Ciri-ciri orang munafik adalah menunda-nunda sholat. Ya. Subuh dan isya adalah sholat yang berat dilaksanakan oleh orang munafik. Oke ya teman-teman ya. Ya. Tuh STW. Sholat tepat 5 waktu. Thank you teman-teman. Besok sampai jumpa subuh. Jangan lupa kita ngebahas ayat yang mungkin teman-teman sering abaikan dalam kehidupan sehari-hari, tapi maknanya sangat amat dalam. Jam 5:30 jangan tidur, pantengin terus di akun Taqi Malik New ini. Insya Allah kita jumpa lagi. No kan, ya Allah kegampar belum sholat isya. Baru diomongin deh ya. Makasih ya teman-teman ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.